Sebenarnya Aureli itu sempat meminta perlindungan ke sebuah komisi, tapi ada satu pertanyaan dari komisi itu, tapi kamu kan sama-sama suka. Jadi ada manipulasi psikologis yang dilakukan oleh si pelaku secara sistematis untuk kemudian perlahan-lahan tuh kayak, jadi kalau anak itu kan kayak ada lingkaran safety-nya lah gitu, itu kayak perlahan-lahan tuh ngegerangsek masuk gitu. Sebenarnya istilah child grooming itu udah dulu atau memang baru-baru ini? Karena kan sebenarnya child grooming itu tujuannya memanipulasi. Apa sih yang dimanipulasi? Itu biasanya bisa seksualitasnya, bisa materi, bahkan kalau katakan anaknya public figure yang memang sudah punya penghasilannya sendiri, misalnya dia mau menyasar keuangannya. Caring yang kemudian jadi obsesif gitu ya, ya cintanya sakit aja. Hello, welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting, dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah isu yang belakangan ramai di jagat media sosial terkait dengan sebuah peristiwa cukup mengenaskan yang menimpa salah satu artis tanah air kita, dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber Mbak Lisa Japri. Hello, how are you? I'm good. Apa kabar? Baik Ini juga. percakapannya agak-agak berat ya? Agak berat, tapi semoga bisa terdeliver dengan baik. Dan harus di-deliver. Betul. Ini hari ini colorful, apakah ada sebuah ini? Enggak, memang orangnya katanya colorful. Colorful gitu ya? Sukanya yang warnanya tuh eye-catching gitu. Tapi bener kan, kalau dari ilmu psikolog bener gak sih kalau baju kita pakai PD, semua dari head to toe PD itu mood juga bagus ya? Demikian katanya ya, dan memang banyak kasus di mana kayak misalnya pasien-pasien depresi ya latihannya begitu tuh, diajarkan untuk duduk tegak, heads up gitu kan, terus chest wide open, pakai yang lebih berwarna gitu, karena kan orang depresi itu cenderungnya begini kan. Jadi karena kita sulit sekali untuk mengakses yang ke dalam gitu, untuk intervensi langsung, biasanya dari postur tubuh berubah pun mood juga bisa berubah. Oh, gitu. Jadi pakai baju yang cerah, ini hitam semua ini. Kenapa ini? Biasa memang. Ini hitam semua. Tapi orang-orang TV kayaknya hitam-hitam semua ya selalu ya. Biar bunglon. Ini ya, apa isi hati. 25 masih lama guys. Oke, Mbak Lisa, kita mau ngobrolin tentang child grooming. Istilah yang baru-baru ini marak di sosial media karena berangkat dari buku Broken String dari Aureli Mooremans. Nah, sebenarnya kalau aku baca definisi dari child grooming itu kan apa ya, orang dewasa yang mencoba kayak membrainwash otak gitu kan. Tapi sebenarnya istilah child grooming itu udah dulu atau memang baru-baru ini? Sebenarnya dari dulu itu sudah ada. Cuman karena, dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang sebenarnya bisa kita katakan itu kondisi child grooming, tapi karena lack of awareness, kesadaran itu kurang sekali, dan kita ada yang namanya cognitive dissonance ya. Cognitive dissonance tuh proses kognisi, proses berpikirnya disonan, korslet. Jadi apa yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gitu. Yang sehingga banyak yang tidak melihat itu sebagai kondisi anaknya lagi di-groom. Gitu. Nah itu banyak banget sebenarnya. Nah secara psikologi sendiri, child grooming adalah ya seperti arti kata itu sendiri, grooming, merawat si anak, tapi dalam bentuk manipulasi. Jadi ada manipulasi psikologis yang dilakukan oleh si pelaku secara sistematis untuk kemudian perlahan-lahan tuh kayak, jadi kalau anak itu kan kayak ada lingkaran safety-nya lah gitu, itu kayak perlahan-lahan tuh ngegerangsek masuk gitu. Jadi dia udah targetin dari awal ya? Nah biasanya tahap-tahapannya memang begitu. Dia pertama kali akan melihat target-targetnya secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya kalau sengaja tuh kayak memang niat banget, aku pengen nih lagi pengen datang ke sekolah ngeliat yang mana gitu misalnya. Atau bisa juga karena kebetulan ada dalam satu lingkungan, entah itu kerjaan, sosial, atau keluarga, pertemanan, itu kayak lama-lama tuh kayak yang ini kayaknya bisa nih. Jadi tahap pertama itu memang pemilihan korban dalam tanda kutip. Gitu. Nah, korban-korban seperti apa? Biasanya memang anak-anak yang kelihatannya tuh lack of supervision dari keluarganya gitu. Jadi mungkin cering sendiri, terus dia tahu punya banyak masalah isu dengan keluarganya, atau dia ngelihat anak-anak yang kepercayaan dirinya kurang, atau sukanya tuh ngikut aja, penyendiri. Nah, itu tuh bisa menjadi target-target tertentu tuh. Jadi tahap pertama itu memang biasanya dia pelakunya itu ada victim selection. Nah berikutnya perlahan-lahan dia mulai mendekatkan nih, prosesnya udah mulai nih, si A misalnya gitu ya, anak A ini nih, anak A ini kemudian mulai dideketin, dan dia perlahan-lahan mulai mencoba mendapatkan trust si anak itu, sama mencoba mendapatkan akses masuk ke dalamnya.
Nah, nanti kalau anaknya itu sudah mulai percaya sama dia, udah ngasih akses, udah kayaknya buka pintu lah gitu ya. Nah, itu mulai tuh perlahan-lahan anaknya diisolasi. Jadi kayak di cut off dari semua circle-nya. Kenapa ini dilakukan? Supaya dia benar-benar bergantung. Full control. Full control sama si anak tersebut gitu. Jadi dependent banget, ada kelekatan emosi yang lekat sekali, dependensinya meningkat, kepercayaannya meningkat bahwa dia satu-satunya adult yang bisa aku percaya kayak gitu. Nah, kalau isolasi sudah terjadi, mulai masuk yang kita sebut desensitisasi gitu. Jadi kayak tetesin air di batu, mulai tuh masukin pemahaman-pemahaman yang seorang anak tuh harusnya belum terima. Seperti konten-konten seksual, seperti manipulasi. Karena kan sebenarnya child grooming itu tujuannya memanipulasi. Apa sih yang dimanipulasi? Itu biasanya bisa seksualitasnya, bisa materi bahkan kalau katakan anaknya public figure yang memang sudah punya penghasilannya sendiri misalnya, dia mau menyasar keuangannya. atau mungkin dompleng fame-nya atau apa. Jadi pokoknya ada manipulasinya lah gitu. Nah, desensitisasi itu mulai tuh bahwa nggak apa-apa kamu ngelakuin ini ke aku, kamu kasih uangnya, kita deket, atau ntar bisa kayak nggak sengaja. Jadi memang child grooming itu subtle dan gradual banget tuh, pelan-pelan. Jadi orang tuh kadang-kala lingkungannya tuh suka nggak ngeh bahwa itu terjadi, karena itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Jadi pelan-pelan dan kayaknya dilakukan oleh orang-orang yang rasanya bisa dipercaya, guru, mentor, rekan kerja gitu kan misalnya. Kalau dalam kasus public figure Aureli itu mungkin manajernya kah atau siapa. Jadi kayaknya ya masa sih dia bisa jahat sih, dan kayaknya tuh kelihatan dari lingkungan luar tuh kayak genuinely caring. Kayak peduli hero-nya gitu. Nah, itu yang lingkungan memang menjadi seringkali skip. Tapi intinya itu dilakukan di luar konsen si anak dan lama-lama tuh kayak bikin sesak nafas aja. Iya. Nah, dalam lingkup yang lebih luas sebenarnya ini pun terjadi dalam rumah tangga KDRT gitu kan, dalam bentuk psikologis. Jadi perlahan-lahan misalnya seseorang menikah pasangannya itu NPD parah, ya caranya juga sama. Cuman karena ini anak-anak jadi masuknya ke child grooming. Child grooming itu berarti under 17 tahun. Betul. Ya? Tapi kalau ngelihat dari penjelasannya itu kan ini benar-benar mentargetkan kan. Itu memang ada murni ingin menguasai atau biasanya tuh nggak sadar karena mungkin dari cinta terus langsung kayak obses, terus kayak overprotective gitu. Atau enggak memang dia ingin sesuatu dari situ? Kalaupun itu cinta dan caring yang kemudian jadi obsesif gitu ya cintanya sakit aja gitu. Nah, kenapa sampai bisa seperti itu? Karena memang pasti pelakunya itu tidak sehat mental. Itu sudah pasti. Karena orang normal kayak kita nggak mungkin karena ya. kalau kutipan di psikologi itu tidak ada orang sehat mental yang menyakiti orang lain. Betul. Gitu. Jadi ini yang sering kali saya tuh selalu meng-highlight ini, nggak ada orang sehat mental yang mau bikin orang lain tidak sehat mental. Jadi kalau kamu sampai kena bullying, kalau kamu sampai kena itu tadi child grooming, sampai di abuse segala macam, justru jangan kita yang takut sama pelakunya, orang yang nggak sehat mental dia kok, kenapa kita jadi yang takut? Jangan kebolak-balik nih proses berpikirnya gitu. Nah, kembali lagi yang tadi, ya gitu, pasti pelakunya nggak ada orang sehat mental yang mau melakukan ini sama seorang anak. Kan itu sudah jelas. Apalagi sampai bentuk ada hubungan seksual kepada seorang anak di bawah 17-18 tahun tersebut kan. Jadi udah jelas pasti, kalaupun dia cinta, cintanya dalam tanda kutip sakit. Cintanya itu egois hanya untuk dia. Gitu, yang mungkin berawal dari nggak sengaja dalam tanda kutip, tapi kalau kita jatuh cinta nggak sengaja dan cintanya ternyata salah, kalau orang yang sehat mental, pasti kan kayaknya nggak bener deh nih. Ini nggak bisa begini nih. Iya, ini kayaknya nggak bisa nih. Maaf ya, gitu kan misalnya bilang sama si anak tersebut gitu. Nah, kalau ini kan terus, karena kenapa? Karena akhirnya dia merasa kayak ini barang kepemilikannya. Nah, biasanya memang ketidaksehatan mentalnya itu antara gangguan psikologis narsistik, gangguan personality kepribadian narsistik, atau dia psikopatik, atau dia punya depresi terselubung. Itu banyak banget yang mengakibatkan seseorang bisa menjadi child groomer. Tapi kalau pelaku child groomer itu udah pasti orang yang usianya jauh lebih tua atau mungkin di bawah 17 tahun dia ada potensi? Kalau sesama 17 tahun berarti kan nggak bisa kita sebut sebagai child grooming. Child grooming itu sudah pasti dilakukan oleh mereka yang di atas 17-18 tahun. Jadi kalaupun dia usianya udah 23, 24 tetap masuknya child grooming. Karena gini, kita akan berbicara kenapa sih child grooming menjadi berbahaya. Karena anak itu belum punya kapasitas
analisa yang baik dan bijak untuk memutuskan secara mandiri mana yang benar dan mana yang salah. Iya, benar. Saya akan bicara dari sisi anatomi tubuh ya, gitu, otak nih. Otak kita tuh ada otak emosi, kalau kita pegang di belakang nih ada jeglokan dikit, ini otak emosi, namanya amigdala, di depannya ada otak analisa, lobus frontalis. Nah, pada saat fase remaja, kalau sekarang tuh fase remaja mulai dari 10 tahunan sampai sekitar 17-18 tahun, yang lagi berkembang dengan pesat banget itu adalah otak emosi. Oh. Makanya anak remaja itu kayak senggol bacok. Terus kalau lagi cinta tuh kayak langsung apalagi pas puber-pubernya. apa puber-pubernya. Nah, sementara otak analisanya belum bisa berkembang. Otak analisa depan ini nih, ini baru berkembang tuh 18 tahunan ke atas. Makanya KTP, SIM itu 18 tahun ke atas. Iya, karena benar. kalau di bawah itu dikasih dia nyetir, Bubar dia nyetir. Iya, hajar bleh aja gitu. Hajar bleh. Pokoknya kalau lagi pengen nyalip gitu, karena otak analisanya itu belum berkembang. 18 tahun aja itu baru mulai berkembang loh, Mbak Baru Deta. mulai. Ya, biasanya baru mulai menetap itu 22 tahun, 23 tahun ke atas. Jadi kebayang anak yang otak analisanya belum berkembang untuk paham apakah hubungan ini sehat apa tidak. Apakah hubungan ini baik atau tidak. Tiba-tiba udah dicekokin hal-hal yang konten dewasa. Iya, benar. Yang dia nggak bisa memutuskan tuh. Nah, ini kan harusnya orang yang sudah lebih dewasa tersebut yang bisa untuk tahu bahwa ini nggak boleh, ini nggak bisa gitu. Nah, jadi ini kenapa jadi berbahaya? Karena anak tersebut belum punya kapasitas untuk secara mandiri memutuskan ini baik untuk aku apa tidak. Oke, tapi sebenarnya normal nggak sih anak kecil tuh pacaran dengan orang yang jauh lebih dewasa, mungkin 5-10 tahun dengan posisi mungkin dia under 17 gitu? Kalau buat saya sih, kalau dibilang normal, kurang normal. Kurang normal ya? Iya, karena kenapa? Karena itu adalah fase dia harusnya lagi mengenal. Tergantung sebenarnya kalau ini lucu-lucuan aja gitu ya sebenarnya. Kan nggak tahu nih, kita nggak bisa kalau dalam suatu kasus relasi itu beda-beda tuh. Tiap relasi tuh bisa beda-beda. Tapi kalau pacaran itu ya super serius banget, di fase dia masih usia 17 tahun, itu sebenarnya perlu banyak pertanyaan. Oke. Ya. Gitu. Kenapa? Karena fase itu harusnya dia lagi banyak trial dan error, eksplorasi, iya. Terus ada tugas-tugas lain yang masih harus dia tuntaskan seperti tugas belajar, tugas memantapkan kepribadiannya. Ketika sudah terekspos dengan kondisi yang pacaran serius banget, itu udah level berikutnya tuh. Jadi kayak sekolah, ini PR-PR yang lainnya belum selesai, kok udah masuk ke sini? Iya, ya. Apalagi kan di usia mungkin 25 ke atas kan cara berpacaran mungkin beda ya. Beda lagi gitu. Nah, kecuali kalau misalnya memang pacarnya yang katakan anak yang satu 17 tahun gitu ya, atau kurang 17 tahun, yang pacarnya 25 tahun, ada sih kondisi-kondisi seperti itu. Tapi yang kalau 25 tahun ini masih memberikan kebebasan dia untuk menyelesaikan PR-PR yang di bawah ini, buat saya ya itu masih oke. Gitu. Berarti masih bisa nafas lah, dia masih ada psikologi perkembangan yang di bawah di sekitar umuran 17-an itu masih bisa dia selesaikan, Mbak Deta. Nah, ini menjadi khawatir kalau itu sudah sangat langsung serius. Gitu, yang benar-benar kayaknya dikekang, pokoknya kamu punya aku nih. Iya, nggak boleh kemana-mana. 24 jam kamu balas ya. jam. Nah, SMS, ini yang repot. Zaman dulu SMS sih. Ketahuan umur ya dong. Ketahuan umur, bener lagi. Keceplosan. Oke. Tapi tadi Mbak Lisa bilang bahwa child grooming itu sulit untuk disadari. Mungkin nyadarnya agak lama gitu. Apa dia beda tipis dengan mungkin tadi perlakuan-perlakuan normal pada umumnya. Gimana kita bisa mendeteksi bahwa ini udah tergolong child grooming nih gitu. Sebenarnya memang kalau di awal-awal itu agak susah ya. Karena benar-benar halus banget tuh. Bahkan ada beberapa groomer yang targetnya itu mendekatkan diri ke orang tua. Oh, dia masuk dulu dari orang jadi, tuanya. Tidak hanya gaining trust dari si anak, tapi juga gaining trust dari dari parentsnya gitu. Ini terjadi biasanya. Jadi kalau ada yang bilang makanya dekatkan diri ke anak nih biar anak nggak jadi korban child grooming, itu salah total. Karena anak-anak pun yang punya hubungan dekat dengan keluarga itu tidak tertutup kemungkinan menjadi korban child grooming. Gitu, karena bukan masalah kedekatan fisik yang ditentukan. Semakin dekat fisiknya kita, anaknya masih pulang, masih kumpul, masih pelukan, pasti bebas jadi korban child grooming. Bukan itu. Yang ditargetkan sama pelaku itu adalah emotional distance. Jadi meskipun dia dekat sama orang tuanya, gitu ya, bisa saja, tapi dia mendekatkan dirinya itu dari sisi emosi.
Gitu. Kamu kan udah usia segini, masa sih masih peluk-pelukan sama mama? Masa sih jam segini, jam 3 udah pulang, yang kayak gitu. Nah, atau dia mendekatkan diri ke keluarganya. Apalagi kalau itu memang sudah datang dari keluarganya, kayak itu tadi misalnya. Kalau katakan misalnya gitu ya, manajernya, jadi keluarganya memang sudah tahu. Iya nih tante, aku sudah pulangin ya, dia bebek aja hari ini, kayaknya agak flu deh gitu. Jadi kan kesannya diurus banget tuh. Diurus banget ya. Gitu. Nah, tapi lama-lama nanti berbentuk possessiveness gitu, beda lagi. Jadi levelnya naik terus tuh. Dari yang normal, tapi benar sih di Aureli itu kalau dari bukunya tuh ceritanya awalnya pelaku yang bernama Bobby ini dia masuk dulu nih ke mama sama adiknya karena sebenarnya kalau ngomongin dari keluarga, dia dari keluarga yang akur bahkan ya, dia sayang banget sama ibunya. Habis itu pelan-pelan jauh sampai akhirnya keluar dari rumah. Iya, jadi kita harus membedakan child grooming sama abuse, bentuk abuse yang lainnya. Kalau beda lagi? Enggak, maksudnya sama-sama abuse, tapi kalau bentuk abuse yang lain itu kayak langsung kayak misalnya sexual abuse itu langsung jeder gitu. Nah, kalau child grooming itu pelakunya itu sabar. Dia akan mengambil waktu sekian lamanya untuk memupuk itu gitu sampai semua percaya, aksesnya dibuka. Nah, kalau udah kayak gitu tuh udah semakin sulit tuh. Jadi ibaratnya kayak ada rayap masuk ke rumah, nah itu udah kemana-mana tuh. Tapi pelaku itu berarti ini ya, punya plan ya, punya strategi plan ya, udah kayak role bisnis ya. Iya, biasanya memang dia oleh karena itu bisa sadar dia melakukannya dengan sadar. Gitu awalnya mungkin nggak sengaja ya, nggak sengaja ketemu korbannya gitu. Tapi begitu rasanya sudah ya si A nih, nah itu dia plannya dengan sadar. Makanya biasanya mereka yang melakukan ini pasti orang pinter. Dan apa yang biasanya anak tuh susah lepas dari ikatan child grooming? Pertama karena memang sudah ada kelekatan emosi itu kayak oh iya bener-bener nih ya ini yang udah sayang, the one, udah segala macam itu satu. Jadi ada kelekatan emosi yang kuat banget. Yang kedua itu kayak ada itu sense of loyalty, kesetiaannya itu. Yang ketiga dia merasa bahwa sudah sangat bergantung atau mungkin dia malu. Ada rasa malu, rasa bersalah karena bisa saja. Nah ini juga salah satu bentuk manipulasi dari si groomer tersebut ya. Ntar difoto tanpa busana. Oh ya. Gitu. Nanti kan dimanipulasi. Kalau kamu pergi dari aku, nanti ini kan ada shame, ada jadi dia guilt. mengambil sebuah. Iya, atau ada ancaman. Nanti kalau kamu pergi dari aku, orang tua kamu nanti sakit jantung, nanti meninggal loh. Nah segala macam itu bentuk-bentuk gaslighting dan seperti itu yang membuat si pelaku juga jadi si korban itu si anak ini jadi takut untuk ngomong, apalagi kalau si pelakunya adalah orang-orang yang cukup terkenal dan punya nama lah ceritanya. Entah itu pemuka agama, entah itu guru, siapa sih yang percaya aku? Emang aku bisa kecil, aku masih anak kecil, siapa sih yang mau dengerin, siapa segala macam. Jadi itu yang membuat anak-anak itu di fase tersebut nggak berani ngomong. Apalagi tadi yang saya sampaikan Mbak Deta bahwa si otak analisnya belum jalan. Jadi masih kayak limbo gitu loh. Ini bener, ini salah, tapi kok nggak enak. Tapi dia adult, masa sih dia jahat sama aku? Tapi kemarin dia kok pas aku sakit dia perhatian banget. Dia nolong aku mencapai target ini. Jadi kita mengalami, ya itu tadi cognitive dissonance. Proses kognisinya si anak ini error gitu. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dan apalagi memang pada fase tersebut, ya otak analisanya belum jalan dengan benar, belum ajek gitu. Tapi ngobrol masih soal child grooming dan gimana lepasnya. Sebenarnya kalau aku baca lagi dari cerita di buku Broken String itu sebenarnya Aureli itu sempat meminta perlindungan ke sebuah komisi, tapi ada satu pertanyaan dari komisi itu, tapi kamu kan sama-sama suka. Gitu. Mungkin ketika dia harus melakukan hal-hal yang di luar batas itu selalu ada dalih kan kamu sama-sama suka. Nah kalau anak sudah dihadapkan kayak gitu kan bisa jadi mentalnya jadi kayak drop lagi gitu. Awalnya dia udah yang mungkin tadi kan ada shame-nya, jadi kayak kesana kan salah aku dong kalau gitu ya. Oke, gitu. Nah memang saya sih merasa amat sangat disayangkan ketika ada pihak-pihak yang melakukan itu satu. Dan ini menurut saya tidak hanya dari segi atau pihak gitu ya kayak komisi tersebut juga, tapi kan lingkungan kita kayak gitu tuh. Kalau sampai ada terjadi sesuatu pelecehan atau segala macam, pakaiannya sih kayak gitu. Siapa tahu sih pulang malam ya dengerin gitu, nggak nyari kesalahan gitu kan. Jadi kayak kita tuh mengokekan perilaku pelaku. Iya. Gitu. Jadi ketika kalau ini agak sedikit melenceng ya, kalau dalam kondisi pelecehan seksual misalnya kesannya tuh perempuan yang harus gimana gitu. Kenapa tidak pernah ada ya anak laki-lakinya yang diajarin untuk bisa punya pengelolaan nafsu yang baik gitu. Untuk punya kontrol diri yang lebih baik kan harusnya begitu juga gitu. Nah,
sayangnya pada kondisi child grooming banyak juga yang seperti itu. Tapi kan kamu nggak dipaksa. Nah, dan mungkin saja sekian lamanya juga kayak Aureli dan korban-korban child grooming lainnya juga digituin. Selalu akan ada doktrin dari pelaku, kan kamu mau waktu itu. Kan aku nggak pernah maksa kamu. Kan kamu sendiri yang waktu itu oke nginep sama aku. Iya, kalau kayak gitu bagaimana seorang anak itu akhirnya dia bisa dipercaya, dan korban-korban lain seperti Aureli ini kan mungkin pasti banyak, saya yakin gitu. Bagaimana akhirnya dia berani untuk ngomong kayak gitu? Kalau saran saya sih sangat appreciate ya apa yang dilakukan sama Aureli, apalagi dia public figure gitu ya, jadi kan didengar banget nih suaranya. Mudah-mudahan ini menjadi satu gerakan gitu ya, membangkitkan kepada yang lainnya bahwa yang salah memang salah gitu, jangan pernah dibenarkan. Jadi kalau misalnya memang berada pada kondisi salah, teruslah berusaha untuk speak up. Apalagi kalau ada bukti-buktinya segala macam, itu sudah jelas, ya udah coba diproses terus. Kalau satu pihak nggak tembus, masih nggak terima, coba pihak lain. Terus apalagi kalau zaman sekarang kan mungkin kita bisa lewat media, internet gitu ya, sampaikan aja gitu. Atau kalau misalnya keluarga nggak percaya, cari orang yang percaya. Gitu, dan itu dari sisi si korbannya. Kalau dari sisi lingkungan, menurut saya sudah saatnya sekarang kita mulai mendengarkan. Gitu. Untuk banyak komentar ya. Iya, seringkali kita mendengarkan anak itu dengan komentar, kamu sih kenapa waktu itu pulang malam? Kamu yakin dia melakukan itu? Kayaknya waktu itu cuma sekedar kerja bareng deh nak, nggak apa-apa, nggak sengaja kali dia nyentuh kamu. Kan itu kan bagian dari tuntutan pekerjaan, jangan-jangan memang scene-nya lagi kayak gitu kali gitu. Oke. Jadi mulai saat ini coba biasakan ketika anak kita, anak di lingkungan kita lagi ngomong, lagi kasih tahu, coba dengerin dulu deh. Oke. Gitu. Nah, ini yang mungkin harus kita mulai biasakan dulu. Di situ aja dulu. Karena kalau dulu kan kita selalu, ya ini kalau bukan normal sih, maksudnya banyak orang yang ngomong bahwa anak itu dengerin orang tua, tapi mungkin sekarang udah harus imbang ya. Iya. Orang tua juga dengerin anak gitu. Kita tektokan aja gitu, karena benar-benar jangan-jangan ada momen anaknya lagi benar-benar lagi cerita yang sebenarnya. Sebenarnya gitu. Cuman ini akan kembali kerucut lagi nih pada budaya kita yang susah sekali ngomong. Kalau kita ngomong child grooming, salah satu kontennya adalah seksualitas ya. Budaya kita tuh susah sekali ngomong hal-hal yang berbau seksual. Masih tabu ya di era kayak gini. Iya, padahal itu gimana caranya anak kita ngasih tahu, amit-amit gitu ya, kalau dia lagi mengalami kondisi pelecehan seksual, abuse sexually, kalau kita nggak boleh ngomong. Semua diganti-ganti. Gitu ya, misalnya penis jadi burung gitu kan. Terus padahal kan buat saya penis, vagina itu satu hal yang biasa saya komunikasi. Saya punya 4 anak di rumah, biasa aja ngomong itu. Seperti ngomong jari, kuping, hidung gitu kan, segala itu biasa. Karena kenapa Mbak Deta? Pernah ada kejadian. Ada anak kelaporan gitu sama ibunya. Burungku dimain-mainin. Kebetulan dia punya banyak burung. Burung binatang beneran. Jadi orang tua itu menganggap, oh burung yang mana? Gitu. Iya, burung enak banget deh. Oh ya udah, besok kalau kamu nggak mau burung kamu itu dimainin, kamu kunci aja. Jadi menurut ibu, jadi nggak nyambung gitu. Nggak nyambung, iya. Ibunya gitu. mungkin nggak ngeh juga. Gitu. Jadi buat saya mulai sekarang biasakan untuk percakapan itu, dan nggak apa-apa. Terus dari kecil anak-anak tuh dibiasakan untuk paham apa yang boleh nggak boleh. Kalau saya tuh biasanya mengatakan misalnya dari bayi pun ketika kita mau mengusap bokongnya itu izin. Jadi dia terbiasa mendengar ada kata izin. Oh iya, permisi ya, ganti popok dulu ya. Aku ganti popok dulu ya, gitu. Terus dari kecil, misalnya udah mulai paham ketika dia sudah mulai lebih besar lagi, setahun, 2 tahun, dia nggak mandi dengan orang tua lawan jenis, apalagi sama-sama dua-duanya tanpa busana, gitu. Nah ini kan hal-hal yang diajarkan dari kecil, apa yang boleh dan tidak boleh. Terus apalagi kita hidup di zaman sekarang yang edukasi tuh banyak banget. Iya, betul. Materi-materi buku tentang bagaimana anak perempuan melindungi dirinya, anak lelaki melindungi dirinya, itu banyak banget. Karena kalau kita berbicara kembali child grooming, itu nggak hanya terjadi pada anak perempuan loh. Cowok juga ya? Cowok juga ada. Dan mereka mostly mengincarnya seksualitas ya? Seksualitas, ya tadi juga mungkin fame, kalau dia public figure anaknya ini. Dan ini lebih sulit, bukan lebih sulit, tantangannya sebenarnya sama, tapi buat anak laki-laki tuh punya kendala yang levelnya berbeda, dalam arti bahwa kan aku laki ya, masa aku nggak bisa membela diriku sih, gitu. Jadi biasanya itu lebih kayak ada pride ya, anak laki-laki meskipun dia masih anak-anak, tapi pride itu sudah ada. Apalagi umur-umur remaja kan biasanya lagi. Ya, masa sih aku gini, enggak, kayaknya enggak deh. Tapi pelakunya beda dengan pedofil.
Atau ada definisinya? Nah, sebenarnya gitu ya, definisi antara pedofil dan kalau pedofilia itu biasanya sesuatu yang instan terjadi. Ya tadi sexual abuse kan? Iya, langsung ya. Langsung. Kalau child grooming ini sistematis, pelan-pelan, terus hubungannya tuh kayak baik-baik aja gitu. Emang agak-agak tipis kalau mau dibilang pedofil ya pedofil juga gitu. Tapi dia lebih pakai lengkap grooming. Tapi dia menggroomingnya gitu. Oke. Jadi ada momen-momen dia baik banget. Gitu kan yang membuat kalau pedofil itu kan kesannya benar-benar nyakitin di momen itu beneran sakit udah gitu. Terus habis itu kayak nggak peduli. Nah kalau ini tuh kayak dia grooming tuh, tersakit dirawat, ntar mungkin kadang-kadang dibawain kado, dikasih surprise, jadi kemudian anaknya berbunga-bunga. Tapi berarti dia bener sih, aku setuju jahat karena dia bisa melihat anak ini lemahnya di mana, hubungan sama orang tuanya. Karena itu otaknya dia akan bukan kita dong ya riset. Otaknya tuh akan jalan. Oh ini kayaknya nih akan kalau hari ini ada ini, kayaknya hari jam tersebut dia kosong. Nah ini kayaknya dia lagi masalah sama bapaknya nih. Udah aku coba deketin gitu. Oke, nah kalau itu kan biasanya terjadi dalam waktu lama. Lantas mungkin saya kan seorang ibu gitu. Bagaimana orang tua lainnya juga ketika anaknya mungkin udah ini kayaknya nggak benar nih pasangannya atau apa, kita mengobati trauma itu dan berani mengatakan bahwa ini salah nak kayak gitu. Pertama sama halnya dengan grooming prosesnya gradual, penyembuhannya juga nggak bisa instan. Jadi kita nggak bisa berharap kita ngomong sekali sama anaknya, terus itu langsung dia paham bahwa iya ini salah. Oke ma, besok aku stop, nggak mungkin. Gitu. Jadi ini benar-benar kayak perang. Gimana caranya orang tuanya kembali mendekatkan diri sama anaknya terus-terusan tuh. Jadi kayak sebelah sana mendekatkan diri, ini pasti akan bingung. Itu satu. Yang kedua, mau tidak mau orang tua tuh harus benar-benar mengambil otoritasnya. Di titik ini udah nggak bisa permisif. Ya nggak apa-apa deh, nanti anaknya akan lihat sendiri mana yang baik. Apalagi konsep-konsep yang baik ngalah, yang waras ngalah, gitu. Entar juga Tuhan akan membukakan jalan kalau puasa. Karena banyak yang kayak gitu tuh, orang tua yang takut berkonflik. Apalagi kalau itu kayak, ya misalnya kayak kasus Aureli, nanti kalau aku gitu, Aureli dapat kerjaan nggak ya besoknya, segala macam, itu udah nggak bisa. Jadi harus pakai otoritasnya dengan mengatakan, enggak, ini salah, mohon maaf ya nak, untuk sementara waktu kami isolasi dulu di rumah misalnya. Nggak ada akses kemanapun, segala macam, terkesan jahat, tapi dalam periode itu jangan asal ditinggal aja. Kemudian pendekatan, diajak ngobrol, jadi kayak orang rehab, detox gitu loh. Mau nggak mau itu harus dilakukan, sampai nanti kemudian pelan-pelan tuh ngomong, dilatih tuh otak analisnya jalan. Kamu tau nggak nak, pada saat melakukan ini kan nggak bener menurut kamu, nanti mungkin dia masih akan nolak, ya udah mundur, jadi tarik ulur, mundur dulu. Nanti mungkin ada orang yang lebih netral masuk ngobrol sama anak, gitu kan, entah itu terapi, psikolog, dokter atau siapapun lah, pemuka agama, om, tante, kakek, nenek yang deket sama dia, terserah gitu kan. Terus itu datang ngomong lagi, coba nak kita ngomong lagi ya, nanti ini segala macam, harus pelan-pelan, nggak bisa. Nah, bisa banyak kondisi, orang grooming aja udah berjalan berapa lama, gitu. Gimana cara kita, itu kan bukan asal ngebalikin tangan, gitu, dan prosesnya juga akan butuh waktu gitu. Nah banyak orang tua ketika itu terjadi tuh kayak udah pokoknya putus hari ini, besok kamu udah harus lupa dia, ya nggak mungkin. Udah gitu udah tuntutannya begitu, terus nggak mendampingi anak juga. Jadi kayak anaknya terus bingung. Jadi dia selama ini ada pegangannya si groomer ini nih, terus tiba-tiba diputus, udahlah dimarahin orang tua kok kalau bisa kayak begitu, terus tapi ditinggal sendirian, terus nggak ada pegangan. Nah ini waktunya orang tua itu nempel ke anak. Iya, makanya cover bukunya si Aureli itu kan dia kayak dimainin. Karena kan dia bingung gitu, ini pada fase itu dia seperti apa gitu. Tapi pelaku child grooming itu bisa dipenjara nggak? Harusnya bisa. Karena sudah eksploitasi anak ya? Iya, nah itu ada tuntutannya apa tidak? Nah itu beda, saya nggak tahu itu secara hukum bagaimana penjelasannya. Mungkin kalau ada kedepannya ya, mudah-mudahan ya, ada peraturan perundang-undangan yang lebih ketat lagi tentang itu, mungkin akan menjadi pakem-pakem untuk para pelaku groomer. Nah kalau ngomongin soal child grooming ini, mungkin Aureli ini cepat menyebar ya kisahnya, karena betul tadi dia public figure. Tapi seperti yang udah kita bahas tadi, di luar sana tuh mungkin banyak sebenarnya yang tidak memiliki power, tidak memiliki jalan untuk mencari speak up kebenaran itu. Ada nggak sih mungkin cara-cara yang paling mudah bisa dilakukan oleh orang tua yang merasa bahwa anaknya ini butuh pertolongan? Apakah mungkin menghubungi pihak-pihak mana kayak gitu?
Kalau terdekat sih ya harusnya kita bisa menghubungi seperti Komnas Anak ya, gitu. Channel-channel yang berkaitan dengan anak itu bisa gitu. Atau kalau misalnya seringkali ke sana itu sibuk atau nggak dapat respon dengan cepat gitu ya, kita cobalah sebagai orang tua atau nggak mesti orang tua ya, guru gitu ya, lingkungan terdekatnya, balik lagi tadi kayak om, tante, kakek, nenek, karena to raise a kid itu kan takes a village ya. Betul. Jadi bukan hanya tugas orang tua gitu. Kalau kita ngeliat ada anak yang kayak sudah kayak gimana, coba cari terdekat yang bisa dicari. Kalau tadi misalnya kontak-kontak yang seperti tadi susah untuk ditembus, responnya lama gitu, coba aja segera. Misalnya ada kantor polisi terdekat, bisa diajak ngobrol, atau ada advokat berkaitan dengan hukum. Ini gimana sih, apa yang bisa kita lakukan? Psikolog terdekat yang bisa dilakukan, tanya ke gurunya, ada mentornya. Pokoknya lakukan sesuatu. Kalau satu pintu masih tertutup, ya coba pintu yang lainnya. Selama kita sudah melihat anaknya kayaknya berlebihan dengan seseorang. Baliknya sih sebenarnya komunikasi ya Mbak Deta ya. Komunikasi orang tua ke anaknya ya. Komunikasi orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Gimana orang tua itu mencoba untuk mengenal dunia anak. Dia lagi sama siapa, pacarannya sama siapa. Terus kira-kira kalau di rumah saya nih biasanya gitu ya, anak-anak itu tidak boleh punya akun medsos gitu ya, tidak punya gadget, handphone itu sampai dengan lulus SD. Gitu. Menarik. Kenapa? Karena sampai dengan umur 12 dan 13 itu tuh baru mulai berkembang. Si otak emosinya gitu kan. Nah, jadi kita lihat dulu tuh sampai dengan lulus SD, tab ada, tapi itu hanya dipakai weekend. Weekend juga dengan jam-jam tertentu. Kalau misalnya masih ada les, ya les dulu. Terus kita banyak kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kegiatan-kegiatan outdoor, aktivitas fisik gitu ya. Nah, terus habis itu sepanjang itu ya kita cekokin terus gitu ya, konsep-konsep yang membantu analisanya jalan. Mana yang baik, mana yang benar. Nah, lulus SD, masuk SMP, biasanya ini nanti 4 anak saya di rumah nih. Oh, SMP, SD gitu kan. Iya. Sebut merek nih. Itu biasa aku mau handphone ya. Nah, punya handphone itu akses masih ada di kita semua. Itu disepakati bersama tuh. Dari anak pertama sampai dengan anak terakhir. Anak terakhir masih 11 tahun belum lulus SD. Tahun depan tuh dia udah excited. Segala macam. Tapi dia tahu sebelum-sebelum kakak-kakaknya seperti itu. WhatsApp, akun medsos kita yang masih buatin. Terus itu semua itu kita masih ada aksesnya. Jadi bisa kita buka kapan saja. Gitu. Nah, nanti kalau sepanjang SMP mereka baik-baik saja dan kita sidak nih berdasarkan pengetahuan anak ya, jadi nggak kita sidak tanpa pengetahuan dia. Sepanjang SMP baik-baik saja, nanti mulai SMA baru mulai tuh boleh lock screen. Gitu diharapkan 17-18 itu tadi kan otak analisanya mulai jalan. Mana yang baik, mana yang enggak gitu. Nah, sepanjang SMP itu juga kita mencoba untuk kenal dengan anak-anaknya, teman-teman anak-anaknya saya gitu kan ya, anak kami gitu kan. Siapa aja, kemana kita. Memang ini akan butuh investasi kok dari orang tua, tapi kan anak itu tanggung jawab kita. Iya, betul. Gitu, kemana aja, ngapain gitu kan. Terus kita selalu membuka ruang untuk komunikasi itu terjadi. Apapun yang terjadi, kamu ngomong ya nak gitu. Dan itu dibiasakan tuh dari kecil. Salah satu pelajaran paling sulit, latihan paling sulit adalah mukanya tetap tenang. Iya benar. Dalam cerita apapun gitu. Untungnya saya biasa sama di ruang praktek kan. Jadi cerita absurd apapun saya biasa oh iya gitu. Iya, aku kalau anak aku tiba-tiba itu kan wah gitu kan. Iya, nah karena pada saat jadi kita terlalu reaktif, anak tuh langsung, hah, apa aku salah? Apa aku bikin mama pusing? Apakah papa marah? Jadi kita harus setenang mungkin. Betul. Gitu. Sehingga ketika dia besok-besoknya dia percaya untuk cerita dengan kita. Intinya adalah kita harus bisa melatih untuk anak tuh punya safe place untuk dia menumpahkan apapun itu di meja. Sebagai contoh misalnya ya, ada kasus, ada pakar namanya Gabor Mate ya. Dia tuh trauma expert khususnya di childhood. Dia meneliti gitu ya, ada anak-anak yang pada saat SD itu mengalami pelecehan seksual, tapi ada yang ngomong sama orang tuanya, ada yang enggak. Oh, parsial. Kenapa ya nggak ngomong? Karena dia nggak ngerasa safe dengan orang tuanya. Oh. Sekarang kebayang nggak, Mbak Deta udah punya anak, amit-amit ya, amit-amit. Ketika mengalami sesuatu di sekolah, pengennya kan pulang ke rumah cerita. Iya. Tapi kalau dia kita aja deh kita nih, orang tua saya agak kolot zaman dulu, jadi memang hubungannya kayak gimana. Apapun yang saya alami di sekolah, saya pulang ke rumah pasti nggak cerita. Oke. Kenapa saya nggak cerita? Karena I don't feel safe.
Sekarang hubungan kami baik banget, tapi pada saat kecil I didn't feel safe with my parents. Karena reaksinya Karena mungkin, reaksinya, komentarnya. karena judgingnya, Iya, judging. karena marah-marahnya. Nah sekarang gimana caranya anak bisa minta tolong kalau di awal aja mereka udah nggak ngomong. Nah konsep ini yang harusnya orang tua zaman sekarang tuh mulai rubah, generasi berikutnya tuh harus kita rubah. Kita memberikan safe place itu dulu untuk anak-anak. Jadi anak saya yang paling gede pun sekarang umur 23 tahun, apapun itu dia cerita. Iya, iya. Anak saya 4, 3 laki, 1 perempuan. Yang laki-laki itu akil balik, mimpi basahnya cerita sama ibunya. Yang terakhir ini laki-laki tuh pengen, aku nanti kalau mimpi basah aku cerita ya, gitu. Zaman dulu kita kan kayak malu, gitu. Kalau bosnya, oh iya nanti cerita ya, gitu. Gimana ceritanya, mimpi apa, itu pada cerita. Berarti Mbak Liza ini bisa memposisikan diri sebagai teman, Betul. bukan orang tua yang selalu berada di atas. Iya, tapi gitu bukan kan. berarti kita nggak bisa galak. Karena kalau nanya sama anak-anak, saya juga bisa galak. So, when you're wrong, you're wrong. Tapi kalau memang ada isu, kita bicarakan, kita cari solusi. Nah, mungkin energinya ke situ. Targetnya gitu. Ini kamu memang salah, ini sudah ada masalah, tapi kita cari solusi. Gimana? Oke. Jadi spiritnya begitu tuh. Oke, menarik. Pertanyaan terakhir. Gimana caranya supaya mungkin orang tua muda yang lagi nonton ini bisa menjadi teman untuk anaknya? Mungkin dia working mom yang 9 to 5, pulang mungkin udah capek, udah datang cuma tidak nidurin, baru punya Sabtu Minggu. Itu gimana caranya supaya kita tuh bisa jadi teman, akhirnya anak tuh open dengan semuanya, child grooming tuh lewat, pedofil lewat. Gitu. Amin. Amin. Kalau jawaban itu pertama-tama berdasarkan pengalaman pribadi, saya harus berteman dengan diri saya sendiri dulu. Berteman. Berteman dengan diri saya sendiri. Jadi kalau saya paham sebagai orang tua, saya harus investasi waktu, energi, kaki buat kepala, kepala buat kaki, gitulah ceritanya. Tapi tetap akan ada momen-momen saya lelah. Jadi kalau misalnya memang saya pulang saat itu malam lelah, saya akan minta izin dulu sama anak-anak. Hari ini Umi nggak nganterin tidur dulu ya, bentar ya Umi lelah banget, atau lagi PMS, lagi tegangan tinggi gitu ya. Daripada senggol bacok gitu ya. Boleh nggak take a break? Nggak apa-apa loh. Gitu. Nah kemudian satu, yang berikutnya, berteman juga dengan diri kita yang mungkin tidak sempurna. If you are a working mom, it's okay. If you are a housewife gitu ya, ibu rumah tangga juga nggak apa-apa juga gitu. Jadi tapi kita melakukan yang terbaik di momen-momen yang kita bisa terbaik. Jadi jangan jadi working mom tapi kemudian kayak misu-misu sendiri. Tapi ntar yang ibu rumah tangga juga misu-misu, capek banget ya di rumah terus. Kita aja nggak happy, gimana kita jadi teman? Mana ada sih orang mau berteman dengan orang nggak happy? Iya benar. Kan gitu. Jadi berdamai dengan itu dulu. Nah berikutnya kalau langsung ke anaknya, komunikasi dengan anak itu sesuatu yang kita pupuk. Jadi biasakan ngobrol dengan anak, ngobrol yang dari kecil. Saya tuh dari kecil ya biasa tuh nemenin mereka ngobrol, walaupun ngobrolnya masih gitu, nggak apa-apa balik gitu. Kata-katanya. Oh iya, nah iya, oh gitu. Ih lucu banget ya, nah terus nanti dia kata, iya ada yang lucu ya, kita padahal nggak nyambung, saya juga nggak tahu apa yang dia omongin. Tapi itu biasa tuh, atau percakapan udah gedean dikit, mulai nonton apa film kartun, anime gitu kan, anime segala macam. Ntar dia mulai ngomongin apalah, Haikyuu lah, saya nggak ada yang ngerti, saya dengerin aja. Oh gitu ya deh, oh ya boro-boro ngerti jangan ditanya dia ngomongin apa. Tapi itu pupuk-pupuk yang membantu anak tuh kayak aku didengarkan. Gitu. Nah nanti dari situ baru kita bisa masuk ke hal-hal yang lebih kompleks lagi. Dia berteman, dia berantem dengan temennya, dia di gurunya seperti apa. Nah pada saat itu juga kita belajar dengerin. Jadi kalau anak pulang, tadi tuh si Ibu Tri pernah ada satu masa anak pulang, Ibu Tri nuduh aku ribut segala macam, bla bla bla. Kita tanya dulu, emang kejadiannya gimana dek? Kalau orang tua zaman dulu mungkin ya kamu kali ribut. Kalau zaman sekarang mana Putri ya? Mana Putri? Atau itu juga bisa kan gitu. Nah ini kita dengerin dulu. Oh, nah menurut kamu bener Putri bener nggak? Enggak lah, aku nggak ribut, dia bilang gitu. Oke, kalau kamu nggak ribut, jadi solusi kamu apa? Mungkin kamu harus ngomong sama Putri. Oh ya besok aku coba ngomong dia sama Putri. Nah itu kita ngajarin dia resolusi konflik juga. Jadi nggak kita yang meniadakan cerita dia, kamu kali yang ribut, atau jangan kita yang petentang-petenteng ke sekolah menyelesaikan masalah anak, anaknya nggak belajar konflik resolution. Nah pada saat nanti amit-amit gitu ya, dunia di luar sana itu kan kejam. Iya gitu, ada grooming atau segala macam. Dia mulai tuh jadi punya resolusi konfliknya sendiri. Oh aku harus ngomong sama orang tua, atau aku harus menyelesaikan apa segala macam. Mental seperti itu yang kita bimbing anak kita. Dan balik lagi, investasi itu dari orang tua. Capek sih, percayalah. Tapi ya kita sudah melahirkan mereka, itu tanggung jawab kita.
Ya, itu tanggung jawab kita. Menarik. Jadi kalau kita bisa ambil hal positif ya dari kejadiannya adalah bahwa itu harus berani speak up. Betul. Dan mungkin itu tadi pondasi kedekatan anak sama orang tua itu paling penting supaya anak cerita dan segala macam. Jadi kalau tiba-tiba amit-amit ada kejadian yang dirasa mirip dengan child grooming itu preventifnya lebih cepat ya. Iya. Jadi traumatiknya juga lebih bisa diatasi. Amin. Menarik, oke. Kita juga mau kasih semangat mungkin buat teman-teman di luar sana yang mengalami hal serupa dengan Aureli. Jangan takut untuk ngomong, langsung datang ke psikolog ya Mbak ya, minta bantuan. Semoga masalahnya cepat sembuh dan dukungan dari orang sekitar juga penting. Mungkin terakhir pesan mungkin Mbak untuk teman-teman di luar sana yang memiliki kisah hampir sama dengan Aureli. Kalau saya sih berharap mulai dari sekarang kita seperti tadi Mbak Deta sudah sampaikan, kita harus berani untuk speak up dan mulai untuk benar-benar gitu ya berpikir kritis mana yang benar dan mana yang salah. Itu dari sisi mungkin anak dan remajanya yang nonton ini kan tidak hanya orang tua ya, tapi ada anak dan remaja juga yang nonton perspektif ini. Mulai untuk lebih kritis. Nah, untuk lingkungan ya belajar untuk mendengarkan. Duduk bareng dengan anak-anak kita, mendengarkan cerita mereka, baru nanti urusan belakangan kita pilah-pilah. Karena anak dan remaja memang ada kemungkinan agak lebay juga gitu kan ya. Kita baru pilah-pilah, tapi dengarkan dulu. Karena seringkali mereka butuh didengarkan dan kita baru akan bisa sampai pada titik solusi ketika kita di awal itu sudah mau mulai mendengarkan dulu. Gitu. Oh, oke. Thank you Mbak Elisa. Terima kasih. Thank you Oke Zoners. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.